Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga sukacita Natal selalu membawa kebahagiaan bagi keluarga Anda semua. Saudara-saudari, Yohanes memulai kisah Injilnya dengan membawa kita ke dalam makna misteri penjelmaan. Marilah kita berhenti sejenak dan merenungkannya dengan penuh kekaguman. Siapakah Yesus ini, bayi yang baru saja dilahirkan di Betlehem? Dia adalah terang yang telah ada sejak semula. Firman yang diucapkan Allah ketika Dia berfirman, "Jadilah terang," dalam Kejadian bab 1 ayat 3. Dia adalah hidup yang kekal, yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang ada. Dia adalah kepenuhan kemuliaan dan tidak bergantung pada makhluk apapun. Dan setelah dosa masuk ke dalam dunia, kasih dan belas kasihannya yang kekal tidak ingin manusia tinggal dalam kegelapan. Dalam tindakan kasih terbesar yang pernah diceritakan, Dia mengambil sifat manusia dan diam di antara kita. Ia datang untuk memberikan kita karunia menjadi putra dan putri Allah, karunia kasih karunia. Dia datang untuk menyatakan Bapa. Sungguh sebuah misteri kasih yang menakjubkan. Saudara-saudari, ayat Injil menyebutkan bahwa Allah memberikan kepada mereka yang menerima Yesus sebagai terang kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus datang untuk menyatakan bahwa Allah ingin kita menjadi putra dan putri angkatnya, yang dilahirkan bukan hanya dari keturunan alami, tetapi melalui pilihan Allah. Kita menerima anugerah ini pada saat pembaptisan,
dan kita menguatkannya melalui sakramen-sakramen dan kehidupan doa. Saudara-saudari, berapa kali kita menjalani hidup sebagai yatim piatu, membiarkan kebohongan musuh membuat kita percaya bahwa kita sendirian, bahwa tidak ada seorang pun yang membimbing kita, bahwa segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita merenungkan kasih Allah dalam inkarnasi, marilah kita berhenti sejenak dan mengingat kehadiran Allah sebagai Bapa dan berpaling kepadanya dengan penuh keyakinan sebagai anak-anak Allah seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Yohanes Penginjil juga menyebutkan bahwa dunia tidak mengenal Dia dan bangsanya sendiri tidak menerima Dia. Kita tahu bahwa Allah menciptakan kita dengan bebas dan kita bebas untuk menerima pemberiannya atau menolaknya. Ada banyak waktu dalam hidup kita ketika kita menolak anugerah yang Yesus berikan kepada kita, dan kita memilih untuk mengutamakan hal-hal lain daripada Tuhan. Pada saat-saat seperti itu, kita percaya bahwa kebahagiaan akan datang dari hal-hal yang bersifat materi, uang, kekuasaan, ketenaran, kesenangan duniawi, atau kenyamanan. Kita ragu bahwa kita dapat mempercayakan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Kita berusaha untuk mendapatkannya sendiri. Saudara-saudari, dapatkah kita memutuskan hari ini untuk menerima karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal budi yang dibawa oleh Yesus kepada kita melalui inkarnasinya pada hari Natal ini? Tuhan Yesus Penyelamat, Immanuel, memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.